Halo, ketemu lagi dalam pembelajaran komputer. Dalam video kali ini kita akan belajar untuk membuat tabel sederhana untuk pemula menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yuk kita belajar sama-sama. Pertama kali Microsoft Excel dibuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan awal Microsoft Excel. Seperti yang bisa kalian lihat, A, B, C, D, dan seterusnya ini adalah kolom. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke bawah ini adalah baris. Yang disebut dengan sel adalah misalkan ini. Miss taruh kursor di sini. Ini ada di kolom B dan ada di baris 2. Berarti ini disebut sebagai sel B2. Seperti itu ya. Nah, kita akan mencoba membuat tabel sederhana di Microsoft Excel. Caranya adalah kita akan mulai dari baris paling atas ini di sini. Kita tulis judulnya dulu. Judulnya adalah jenis hewan yang hidup di air. Kita ketik dulu jenis hewan yang hidup di air. Seperti ini nanti. Jadi dia melewati ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom ya, dari A sampai D. Dia jadi A1 sampai D1 nih berarti. Nah, terus kita kalau kalian mau geser gini, ini kalian bisa geser kayak gini pakai panah yang ada di keyboard kalian. Di keyboard kalian kan ada panah nih atas bawah kanan kiri. Nah, ini bisa digeser pakai itu ya, pakai panah. Bisa juga pakai mouse, digeser begini dan kalian klik di sininya atau klik di sininya. Nah, ini bisa. Gitu. Terus kita mulai ke kolom sel A3 di sini. Sel A3 kita tulis hewan air tawar. Nah, ini kita padahal hanya butuh 1 kolom aja di sini, kolom A3 aja. Tapi dia lewat dari A3, dia nyampe B nih di sini. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita bisa geser ke atas sini. Di atas ini. Nah, ini kalau tandanya kayak gini nih, di garis tengah-tengah antara kolom 1 dengan yang sebelahnya ini, kalau misalkan kalian geser nanti ada bentuknya kayak gini, kayak tanda plus tapi ada panah kanan kirinya. Ini kalau kalian diklik bisa digeser. Nah, dengan begini kolomnya akan menambah besar. Kalau kayak gini diklik, digeser gitu. Jadi kolomnya tambah besar. Terus di sini kita lanjut, di sebelahnya adalah kolom B3 di sini. Kalau sini hewan air tawar, di sini kita ketik hewan air payau. Seperti ini. Nah, ini dia kan lewatin 1 kolom lagi, B3. Kita butuhnya B3 aja, tapi dia sampai ke C3 juga. Kita geser aja lagi di sini di antara garis di antara B dan C. Ini kalau kita arahin ke sini, maka dia akan muncul yang seperti tanda panah dan panah kanan kiri dan tandanya tanda plus ya. Terus kita geser ke sini. Gitu. Jadi dia kolomnya jadi lebih besar. Di sebelahnya air payau, di sel C3 ini ada hewan air laut. Kita ketik dulu hewan air laut. Gini, sama seperti tadi, ini kita geser di garis antara C dan D. Kolomnya kita besarin seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini nanti. Terus untuk nama-nama hewannya, kita klik aja di sini, atau kalian juga bisa pakai panah tadi yang ada di keyboard. Digeser-geser. Ini kita klik di sini, terus kita ketik langsung ikan gurame. Kemudian ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan gabus, dan ada udang. Ini adalah hewan-hewan yang hidup di air tawar. Terus yang di air payau bisa digeser lagi pakai panah ini. Pakai hewan yang pertama adalah kerang, kemudian kepiting bakau, kemudian udang, berikutnya ada ikan bandeng. Terus geser pakai panah
ke atas lagi, geser ke atas, bisa begitu. Terus kita tulis ini adalah gurita. Terus ini cumi-cumi. Selanjutnya bintang laut, ikan pari, lalu ikan hiu, ikan badut, dan ikan paus. Nah, ini tadi misalkan kalian ngetik ya, tadi kan ketik ikan bandeng. Kalau mau dikebawahin, bisa langsung dipencet panah ke bawah atau panah ke samping kanan kiri bisa, atau bisa pencet enter gitu ya. Kalau misalkan mau diklik lagi, misalkan salah ketik nih, misalkan di sini tadi salah ketik, ngetiknya tadi ikan bandeng gitu, misalkan kita mau ngetik ikan bandeng ternyata tulisannya kayak gini. Nah, ini bisa diklik 2 kali, tuh diklik 2 kali bisa di sini, terus nanti kita hapus seperti biasa gitu. Atau bisa juga kita diklik ininya, terus kita ke atas nih, formula bar namanya. Ini bisa kita ganti di sini, terus kita hapus bandeng. Jadi banyak berbagai caranya. Jadi senyamannya kalian mau mengerjakannya seperti apa. Bisa kalau misalkan kayak gini nih, terus pencet ya. Terus ini kan tulisannya ikan paus, terus kita nggak sadar kita salah ketik. Nah, ya ikan pausnya keganti jadinya begitu. Jadi kita ganti lagi di sini, bisa langsung ketik aja ikan paus gitu. Jadi kalau misalkan mau diedit, diklik aja 2 kali. Jadi jangan langsung, soalnya kalau langsung diketik ini nanti hilang tulisannya gitu ya. Nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Nah, kalau sudah, ini kan masih belum rapi. Kita di sini pakai kolom dari dari A sampai C. Sedangkan judulnya di sini masih judulnya di atas ini aja nih, belum nyampe C. Kan nggak rapi ya jadinya. Terus gimana cara rapihinnya? Caranya adalah kita blok selnya. Caranya yang ini kita blok, kita klik. Terus kita klik, digeser ke samping, ditahan mouse-nya, terus digeser baru dilepas. Bisa begitu. Terus ada cara satu lagi. Caranya adalah ditaruh di sini, di sel sini. Terus kalian pencet shift. Shift-nya dipencet, terus jangan dilepasin, jangan lepas. Terus kalian sambil pencet shift sambil geser panah ke arah kanan. Panah yang ada di keyboard ke arah kanan. Seperti ini. Shift-nya baru dilepas. Begitu. Jadi ada 2 cara. Bisa pakai mouse tadi langsung digeser ke samping begitu, atau bisa juga pakai shift, jangan dilepas, ditahan, terus digeser pakai panah baru dilepas. Begitu. Nah, terus kita akan menggunakan menu namanya menu Merge and Center. Jadi dia nanti akan ada beberapa kolom atau baris nanti dijadikan satu. Itu namanya Merge and Center. Nanti jadinya akan seperti ini. Itu dia adanya di tengah-tengah. Jadi dia berubah jadi 1 kolom. Tadinya dia ada 3 kolom di sini, ya kan? Tapi setelah kita merge and centerin, dari 3 kolom akan berubah menjadi 1 kolom. Begini namanya merge and center. Terus kita buat bingkai. Cara buat bingkainya adalah kita blok dari sini semua, pokoknya bagian yang mau kita buat bingkai, kita blok, shift, ditahan, pakai panah ke samping, panah ke bawah, lepas shiftnya. Kalau sudah, kita pilih menu border. Menu border adalah ini nih, ini border ya. Kalian klik panahnya. Ini ada beberapa pilihan border di sini. Kita pilih yang garisnya ada di setiap garis ya, bingkainya ada di setiap garis, karena biar rapih gitu ya. Kita pilih yang all borders. Kalau nanti kalian pilih yang top border aja, nanti yang ada garisnya yang bagian atas tabelnya aja. Kalau di yang left border nanti ada garisnya di sebelah kirinya tabelnya aja. Kalau misalkan kalian pilih all borders, nanti di setiap garis antar sel ini pasti ada frame-nya, ada bordernya. Coba
seperti itu jadinya. Ya, misalkan nih kayak gini kan, terus kita pilihnya cuma yang tick box border aja. Tuh, dia adanya di garis samping doang. Tapi kalau misalkan kita klik semua, terus kita pakai all borders, maka dia yang kena tabel adalah semuanya. Begitu. Kalau sudah begini, ini masih belum rapi. Judulnya kita kasih bold biar tulisannya tebal. Di blok lagi kayak tadi, terus kita klik yang B, bold atau CTRL B. Nah, terus judulnya juga sama, kita bold. Untuk semuanya tulisannya kita geser jadi alignmentnya jadi center di tengah, jadi agar lebih rapi. Nah, ini sudah selesai, jadinya seperti ini begitu. Jadi kalian bisa coba langsung masing-masing di laptop kalian dengan membuka dokumen aplikasi Microsoft Excel, terus kalian coba ketik tabel sederhana seperti ini ya. Selamat mencoba, semoga berhasil.